Babak 16 besar Liga Champions musim 2025-2026 resmi terkunci. Dan hasil drawingnya ganas, brutal, penuh dendam lama. Di satu sisi, kita kembali disuguhkan duel klasik Real Madrid versus Manchester City untuk musim kelima beruntun di fase gugur. Di sisi lain, ada potensi final El Clasico antara Barcelona dan Real Madrid yang bisa mengguncang dunia. 16 tim tersisa, 2 jalur berbeda, 1 tujuan akhir, Puskás Arena di Budapest, Hungaria. Siapa yang paling siap? Siapa yang tumbang lebih dulu? Dan siapa yang benar-benar pantas mengangkat si kuping lebar musim ini? Sebelum kita masuk lebih dalam, pastikan kalian klik tombol subscribe sekarang juga. Aktifkan lonceng notifikasi, karena hanya di sini kita bahas Liga Champions dengan panas, tajam, dan penuh analisa. Bulan Maret selalu jadi pertanda satu hal. Liga Champions memasuki wilayah paling berbahaya. Setelah fase liga dengan format baru 36 tim yang penuh drama, kini hanya 16 klub terbaik yang tersisa. Format baru membuat persaingan makin brutal. Tim-tim besar tak lagi aman. Bahkan nama-nama seperti Inter Milan dan Newcastle sempat terlempar dari zona aman di detik-detik akhir. Di babak playoff, kejutan benar-benar terjadi. Bodo Glimt menduat Eropa terdiam setelah menyingkirkan Inter Milan. Atalanta tampil menggila dan menghancurkan Borussia Dortmund. Sementara itu, sang raja Eropa, Real Madrid, kembali membuktikan mentalitasnya saat menyingkirkan Benfica dalam duel panas. Drawing resmi dilakukan di markas UEFA di Nyon, Swiss. Hasilnya, aroma balas dendam di mana-mana. Real Madrid versus Manchester City. Ini bukan sekadar big match. Ini adalah rivalitas modern Liga Champions. Madrid datang dengan mental raja Eropa. DNA comeback mereka selalu muncul di momen genting. Di sisi lain, City adalah tim paling stabil secara taktik dalam 5 musim terakhir. Secara permainan, City unggul dalam kontrol bola dan struktur pressing. Madrid unggul dalam transisi cepat dan mental laga besar. Kunci laga, duel lini tengah, efektivitas peluang, mental di leg kedua. Prediksi peluang lolos, Madrid 50%, City 50%. Ini benar-benar coin flip. Satu detail kecil bisa menentukan. Paris Saint-Germain versus Chelsea. Paris Saint-Germain sebagai juara bertahan ingin membuktikan bahwa gelar mereka musim lalu bukan kebetulan. Namun, Chelsea adalah tim yang sangat berbahaya di fase gugur. Mereka sering tampil inkonsisten di Liga, tapi berubah jadi monster di Eropa. PSG punya kedalaman skuad dan kecepatan serangan balik. Chelsea punya fisik dan agresivitas Premier League. Kunci laga, siapa yang menang duel tempo, efektivitas finishing, konsentrasi bertahan. PSG sedikit lebih diunggulkan, 55%, 45%. Bayer Leverkusen versus Arsenal. Bayer Leverkusen adalah tim yang berkembang pesat dalam 2 musim terakhir. Mereka disiplin, cepat, dan taktis. Arsenal disebut-sebut sebagai kandidat kuat juara. Bahkan ada yang bilang mereka memburu quadruple musim ini. Arsenal unggul dalam kreativitas lini depan. Leverkusen unggul dalam organisasi dan serangan balik. Ini duel taktik murni. Prediksi, Arsenal 60%, Leverkusen 40%. Namun jangan remehkan faktor kejutan. Newcastle United versus Barcelona. Newcastle United ingin membuktikan mereka bukan sekadar tim kaya baru.
Namun, di depan mereka berdiri Barcelona yang terlihat menemukan kembali identitasnya musim ini. Barcelona unggul dalam pengalaman dan penguasaan bola. Newcastle unggul dalam intensitas dan pressing agresif di kandang. Jika Barca mampu mengontrol tempo, mereka lolos. Jika laga berubah chaos, Newcastle bisa mengejutkan. Prediksi: Barcelona 65%, Newcastle 35%. Atletico Madrid melawan Tottenham Hotspur. Atletico Madrid adalah tim dengan mentalitas bertahan paling solid di Eropa. Tottenham Hotspur justru bermain lebih ofensif musim ini. Ini duel filosofi. Atletico, disiplin, kompak, efisien. Tottenham menyerang cepat, high tempo. Jika Spurs tidak sabar, mereka bisa terjebak permainan lambat Atletico. Prediksi tipis, Atletico 52%, Spurs 48%. Sporting CP versus Bodo Glimt. Sporting CP tampil mengejutkan di fase liga. Namun, kisah paling gila musim ini milik Bodo Glimt yang sudah menyingkirkan tim besar. Sporting lebih berpengalaman, Bodo Glimt lebih fearless dan bermain tanpa beban. Jika laga berlangsung terbuka, Bodo bisa mencuri momentum. Prediksi: Sporting 55%, Bodo 45%. Liverpool versus Galatasaray. Liverpool menghadapi atmosfer neraka di Turki saat bertemu Galatasaray. Anfield akan menjadi faktor penentu. Galatasaray sangat kuat di kandang, tapi Liverpool punya pengalaman lebih di fase gugur. Prediksi: Liverpool 60%, Galatasaray 40%. Bayern Munich versus Atalanta. Bayern Munich punya pengalaman dan tradisi kuat. Atalanta adalah tim yang tak kenal takut dan sangat ofensif. Jika Atalanta bermain terlalu terbuka, Bayern bisa menghukum. Namun jika mereka disiplin, Bayern bisa frustasi. Prediksi: Bayern 65%, Atalanta 35%. Semua jalur mengarah ke Budapest. Skenario paling fenomenal tentu saja final El Clasico, Barcelona versus Real Madrid. Namun, jangan lupakan potensi lain. PSG versus Arsenal, Manchester City versus Barcelona, Liverpool versus Real Madrid. Musim ini benar-benar terbuka. Babak 16 besar ini bisa menjadi yang paling brutal dalam sejarah Liga Champions. Sekarang pertanyaannya, siapa yang paling siap? Apakah Raja Eropa kembali berjaya? Atau era baru sedang lahir? Tulis prediksi kalian di kolom komentar sekarang juga. Like video ini jika kalian tidak sabar menunggu like pertama. Subscribe Global Sports Hub untuk analisa paling lengkap seputar Liga Champions. Dan aktifkan notifikasi supaya tidak ketinggalan drama menuju final di Budapest. Sampai jumpa di video berikutnya.